Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa channel Aan Muzar? Ini kita bisa disebut netizen ya. Kali ini kita memiliki tamu undangan. Kok tamu undangan ya? Aku yang datang ke sini ya. Wah, luar biasa ini. Super sibuk jadwalnya. Pokoknya aman kita jadwalnya dari tahun sebelumnya. Kalau baca dari zaman melahirkan. Sebelum Masehi kita baru dapat jadwal Masehi. Iya benar sekali. Ya, itu yang agak pokoknya belibet ngomongnya. Kebetulan kalau di dunia ini sih di bawah Jack Ma, nah itu saya. Wow, luar biasa. Jangan basing. Jadi pemirsa netizen channel Aan Muzar, kali ini tamu yang kita hadirkan di layar kaca. Oh, di layar kaca. Dia ini tuh Pak. Iya, layar tancap baru muat. Indah Mujair. Dan juga rekannya yaitu siapa namanya? Nggak usah tahu aja. Aidil tapi Samutra, 21 tahun Sumatera Selatan. Pokoknya jangan rame ya. Pokoknya number loh. Putri Indonesia. Pokoknya jangan rame ya. Siapa ya bagi pemirsa yang nggak kenal sama Indah Mujair di selebgram apa namanya itu Instagram itu singgonya Rainyo Galo. Bahkan kalau tidak salah kemarin aku jingok dapat penghargaan dari Tribun apa Seribu Group sebagai apa itu Indah? Sebagai good content influencer. Luar biasa. Terima kasih. Tidak bayar tapi itu ya. Tidak. Tolong diinfokan semua dong prestasi saya di sini. So kalau diundang begini tuh seneng banget. Jadi makanya mungkin banyak netizen itu penasaran ya sebagai sosok Mbak Indah Mujair seperti apa sih? Siapa dan lahir di mana? Apa lahir di Kaleng Sarden? Apa kok bisa muncul ya? Kaleng hiu dah. Sinian. Iya kan kalau dulu kan dari kecil dulu kan nggak mungkin langsung besar kan? Tidak, kalau dia ini memang tidak Kak. Dia ada kelainan dari kecil. Tiba-tiba muncul, buar. Ya alhamdulillah, tapi kan aku dulu pernah kurus Kak, 3 Pernah kilo kurus. waktu lahir. Sekolah juga masih 3,5 kilo. Jadi memang dari dalam kandungan aku sudah disekolahkan, aku jadi cerdas ini. Kalau dengar cerdas memang kuat cerdas. Jadi Indah ini alumninya sekolah SMA unggulan ya di Palembang. Kita nggak usah sebut nama sekolah itu inisial SMA 17 Palembang. Iya, benar kan? Benar inisialnya SMA Negeri Plus 17 Palembang. Plus SMA iya. Pijet kali ya. Iya kakek kena marah bukuin nama pakai plusnya itu. Dulu zaman siapa kepala sekolahnya? Saya kebetulan alhamdulillah itu kalau nggak salah Kate Winslet. Wah, iya Allah. Kan sekolah plus. Iya, alhamdulillah Ibu Win Sukarsi. Oh, Ibu Win Sukarsi, berarti masih angkatan awal-awal. Angkatan berapa Indah nih kalau boleh tahu Indah? Angkatan 6 ya. Angkatan 66 dah. 6 sebelum awal. Itu bukannya Lebong Siaran Indah, bukan angkatan 6. Iya, kebetulan kan itu kan nama sekolahnya deketan dengan angkatan 66. Nah, itu dekat rumah aku juga Kak, itu. Iya. Dulu Mama Manu dulu naik sepeda. Bersepeda Kak, alhamdulillah. Serius. Dari mana? Dari Ujung Gandos Kak sampai ke dari Ujung Gandos bersepeda. Tapi ngapa enggak kurus-kurus sudah bersepeda Kak, aku naik perahu. Naik perahu. Kakak pikir kelah dewe dari mana tuh kira-kira sungainya? Dari lama aku mikirnya, sudah. Nah, kita kembali lagi bahwa Indah ini termasuk yang influencer yang cukup berpengaruh ya. Bukan cukup berpengaruh, sangat berpengaruh lah di Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya ya. Yes. Nah, sebenarnya Indah itu siapa? Nah, itu yang kita harus dan kenapa? Ya, munculnya kok dari mana? Apakah Indah ini sekarang berapa followernya di Instagram? Berapa ya? Tolong manajer saya dijawab. Oh, dia itu almost 1 juta. Iya. Dikurangi tapi 1 juta kurang setengah lah. 1 juta termasuk almarhum loh. Iya. Yang di Alam Barza bukan? Iya. Oke, jadi Indah ini sebenarnya aslinya memang namanya Indah Mujair atau seperti apa sih? Sebenarnya sih nama saya itu adalah Indah Rizky Aryani Putri Melati. Harus dikasih tahu loh nama aku. Kenapa? Jadi kita buat asal muasal kayak Tukul Arwana ada asal muasal. Nah, kalau Mujair itu asal muasalnya. Mujair itu asalnya dari anak Tukul Arwana. Oh, berarti ngefans sama Tukul. Iya sih Kak, dulu kan yang namanya Indah ini kan tahu dewe kalau uang sudah bernama Indah itu kan artinya kan memang indah. Nah, di antara Indah yang indah itu ada satu nama Indah terindah. Karena kebanyakan nama Indah. Zaman kapan itu sekolah pada SD? Pada zaman sebelum Masehi yang uji aku tadi Kak, 60 sebelum Masehi tadi. Iya. Nah, di antara Indah itu kan ada Indah yang terindah. Nah, Indah yang terindah itu adalah saya. Nah, jadi kan harus memiliki nama yang khas. Dapat dari mana Mujair itu? Kebetulan Kak, aku tuh kalau ngomong kan tau dewe
tidak ada berhenti, merepet Mirocos. kan, mirocos, Iya. mulutnya tuh Jadi, nggak berhenti. iya. Cecak Mujair. Nah, ikan mujair. Dia kalau bisa dipanggil Indah yang mana? Indah Mujair. Itu dari akhirnya- diri sendiri kah menjuluki Mujair ataukah iya guru sih. atau teman sekolah? Teman sekolah sih pada awalnya tuh teman sekolah saya kebetulan di Los Angeles dulu. Los Angeles. Waktu saya bersekolah dulu kan di situ. Oke, lorong apa itu di orang Itu Angeles lorong itu? 32 Ilir kan. Bukan 26 ya? Inisial sekolahnya boleh sebutnya? SMP Negeri 1 Palembang. SMP Negeri 1 Palembang. Palembang. Ya, bukan inisial lagi kesebut kan ya. Sudah. Iya. Jadi bersekolah situ itulah pertama sekali muncullah istilah Mujair. Yes, betul. Kebawa sampai SMA sampai ya. SMA dan sampai alhamdulillah sekarang sudah anak 30 orang. Oh, ada 30 orang. Iya loh. Jadi kan Berapa lama. penonton itu? Tapi ini Lihat loh. pasca SMA kuliah? Alhamdulillah, ya kuliah kan macam-macam kan di luar negeri. Kuliah berapa kan. kok kuliahnya? Banyak Kak kalau kuliah Apa, aku Bre? pagi bahasa Inggris, siang bahasa Indonesia, Iya. malam bahasa Perancis. Subuh. Jadi berarti dengan banyak belajar bahasa tadi, makanya cito-cito saya lihat di Instagram itu 50 negara. Salah, benar ya? Iya, 50 negara traveling. sebelum 50 tahun. umur 50 tahun. Sekarang saya lihat lagi di Instagram sudah 45 tahun. Yes, betul. Ah, bukan. Bukan. 45 negara. Sudah 45 negara. Di 49 tahun. Bukan. Berapa? 30? 32 kali 32 tahun. Nah, apakah akan direvisi? Ini apa target itu? Karena kayaknya Sebentar lagi. Menjem aja itu nyampe 50 Iya, target tergantung itu. sih. Kalau misalnya corona berakhir ya pasti kan insya Allah kan akan kita kejar. Begitu. Karena namanya cita-cita, keinginan kan. Apalagi keinginan ini kan adalah sesuatu hal yang mulia untuk dilaksanakan. Oke, tadi 45 negara. Allah, Hafal nggak? Hafal nggak tadi 45 negara itu aku bayar? Alhamdulillah kan aku ini kan orang cerdas ya kan. Oh, coba. Sebutkan dulu. Oke, satu aku hitung Iya. namanya. Ini Aku hitungnya nih. Iya, itu nih. Siap nih, hari Ini tambah jadi. Iya, Ya, oke. Coba. Coba. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Aku sebutkan ya. Benua. Benua. Nah, jadi dalam benua itu Galo. Ya, benua Jadi apa? lengkap loh, gado-gado Ya, kan sudah, ada benua benua apa? Prancis, Lituania. Lituania. Pokoknya segala negara sudah lah sih kamu baca dewe baik. Tapi kalau aku yang aku jawab kan dan Ethiopia sampai sudah, Ethiopia. Ethiopia ada. Sudah juga alhamdulillah dalam mimpi. Mesir sudah, Mesir. Mesir belum. Oke, nah sudah tadi kepalangan tadi sudahlah, adalah kira-kira di Instagram. Kira-kira Yes. yang paling berkesan di negara itu sebenarnya aku juga ada juga sih di Instagram yang paling berkesan. Sebenarnya ini mulut dari apa? Keluar dari mulut Indah. langsung. Nah, itu kan dari Instagram. Yang negara mana Indah? Banyak sih Kak kalau berkesan. Siko gitu Bele. Siko ya udah pacar kalau udah mau ke Siko. Aku tahu. Aku ini kan pokoknya punya hobi Kak. kalau nggak salah itu tuh yang paling kau saroi kalau datang kalau nggak salah negara apa itu? Sebenarnya bukan yang paling saro deh, Cak. Iya, dia jadi Yang paling negara apa sih Kak? Sebenarnya kalau masalah berkesan sih banyak. Cuman yang mungkin the most apa sih namanya Impression? beauty ya menurut aku ya. Karena negara ini sangat bagus sekali menurut aku. Sejauh ini sih aku suka New Zealand. New Zealand. Yo, itu Oke. cukup berkesan karena itu pertama sekalinya aku mengendarai mobil. Tadi mengendarai kuda. bukan. Tik tak tik tak tik tak tik. Itu Kak, karena kan New Zealand tadi seperti yang aku kasih tahu itu adalah negara pertama sekalinya aku memberanikan diri untuk membawa mobil. Tahun? Ingat tahun berapa? Kalau tidak salah itu 80 berapa? Iya, 45. Itu ketika pas nyandung kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Indah tadi sudah 45 negara sudah berapa dalam jangka berapa tahun Indah itu? Kalau dalam jangka berapa tahun tuh aku memang kebetulan ada ngitung sih Kak. Karena hasrat ada itu kan ketika memang aku bukan pertama sekali traveling. Karena memang traveling ini kan hanya sekadar menjadi hobi saja. Awalnya hobi yang kemudian menjadi cita-cita lalu kemudian dijadikan menjadi lahan bisnis. Begitu kan awalnya kan. Nah, jadi munculnya keinginan untuk mengelilingi negara ini sebenarnya tidak kusebutkan berapa jumlah negaranya Kak. Tapi memang karena apa namanya dalam hidup itu kan kita harus memiliki target. Nah, kebetulan waktu itu sebelum usia 30 tahun aku sudah kepengen untuk datang ke 30 negara dan itu sudah tercapai. Jadi sekarang ini 30 menuju ke 50 ya aku tulislah untuk menuju ke 50 negara dan insya Allah kalau mendekati 50 tahun tadi mungkin akan aku tulis 500 negara gitu. Jadi pertama sekali negara yang dikunjungi itu di umur berapa dan negara apa pertama sekali? Kalau umur berapa ya gitu, Cak Mano kayak waktu aku bayi sih karena aku memang sudah tinggal di luar negeri. Kalian lahir ya. Tidak sih, aku SMA lah. SMA ya. Kelas? Kelas 4. Kelas 4.
Bukan SMA. Bukan SMA, lu. Sekarang kan 10, 11, 12 kelas Oh, itu. iya, Aku nggak bawa kelas 4. Kelas 2 sih, 2 Kelas SMA. 2, 2 SMA. Berarti itu pertama sekali keluar negeri, negaranya Ke negara Singapura aja. Singapura. Kira tadi Papua Nugini. Tidak, itu belum berpisah kan. Belum berpisah. Belum bercerai. Oh, belum bercerai. Belum bercerai. Masih bayan ya. Masih bayan, Oke. iya. Tadi apa kan sekarang kalau anak para, apakah bakal merubah lagi target itu tadi? Insya Allah kalau corona segera berakhir, makanya mari kita bersama mendoakan Amin. corona ini segera berakhir ya. Oke, silakan dipimpin doa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan ke luar negeri itu sebenarnya ngapoi bae. Kan tadi kan bisnis nih. Iya, berjualan pempek, Kak. Saya dengar-dengar kan just tip apa ya? Iya, benar. Nah, benar kan? Benar. Jadi just tip itu sebenarnya bisa dijelaskan mungkin siapa tahu nanti ada yang pas sudah kepengen, selesai ya? corona mau just tip sama. Boleh, nah itu aku senang sekali. Kalau bisa, kalau misalnya kamu ada just tip, tolong dihubungi di bawah sini ya kontaknya, dan jangan lupa follow Instagram saya. Iya, apa namanya? Just tipnya Keranjang Indah. Jadi segala apa di situ aja? kan jual Oh, ada kalau di situ. Ada sampo, sabun, minyak wangi, minyak nian, cucian atau periuk, apapun di situ ada. Tapi yang paling the best, yang paling best seller itu apa, minyak wangi? Pupur. Oh ya Allah. Dengar kata pupur itu jauh. Beda ya. Macam-macam sih kayak namanya wanita ya, Nah. pasti fashion wanita seperti tas, sepatu, baju, begitu saja sih. Karena sebenarnya itu tuh bukan bisnis yang utama buat aku, tapi yo karena kebetulan keluar negeri, coba-coba ada yang pengen titip-titip nggak nih, ternyata banyak sekali antusias dari masyarakat Kota Palembang dan Indonesia ini. Bawa lah barang. Nah, aku juga di Instagram itu kan Indah itu sering bawa makanan sendiri dari Indonesia. Iya, benar sekali Kak, Misalnya karena buntu Kak ya, aku tahu bawa kita alasannya rendang, kan. segala macam. Nah, sebenarnya kayak mana tuh? Apa sih alasannya? Apa karena memang di luar negeri itu emang mahal-mahal atau seperti apa? Ya, aku bicara soal mahal tuh relatif ya. Karena kan jangan dikatakan kita dibuntu. Atau memang langsung tinggal sehari langsung kangen dengan makanan Memang khas selera. Indonesia gitu. Sebenarnya yang pertama sekali tentu kalau misalnya keluar negeri kan kita harus menghemat budget seminimal mungkin. Betul. Apalagi kalau misalnya Cak aku nih kan yang memang keluar negeri itu dalam waktu cukup lama. Aku kalau keluar negeri itu pasti di lebih dari 7 hari kerja. 7 hari lah kan. 7 sampai 14 hari kadang-kadang. Aku Lumayan lama ya? Iya, kadang-kadang 7 tahun Kak aku di luar Itu sama, itu sama keluarga atau sendirian? Kadang-kadang sendirian, kadang-kadang sama keluarga, kadang-kadang sama asisten saya, kadang-kadang sama Allah Subhanahu wa taala. Ah, ya Allah, serahkan. Iya kan Allah harus sebelah kita loh. Iya, harus pernah ada sendiri gitu loh. Dinda pernah sendirian? Pernah datang sendiri. Kemana itu? Ke beberapa negara, pecah Nepal aku dewean. Tapi ke Amerika juga aku pernah dewean. Itu tapi sebelumnya pernah ke sana, tapi sebelumnya. Kalau Nepal itu aku tidak pernah sama sekali. Jadi memang pengalaman sendiri. Kenapa harus sendiri itu? Karena kebetulan kan kemarin Nggak aku bisa pending lagi nih, biar Diwakilkan. sama-sama keluarga gitu. Ada sih karena Apa kemarin nerima kan- penghargaan di situ? Iya, kebetulan. Apa namanya, award-awardan gitu bukan? Tidak kata buat Nah, jadi kebetulan kemarin kan aku ke India, dan India ini kan berdekatan sekali dengan Nepal. Jadi Oke. di situ kalau salah di sekeliling peta dunia itu kanan kirinya tuh sudah aku datangi gitu loh. Jadi aku tinggal nyucuk ke dikit baik ke Nepal gitu. Nah, jadi daripada sayang duitnya aku harus membayar tiket lagi dari Palembang atau Palembang, Malaysia kemudian Nepal. Nah, lebih baik aku langsung meneruskan dari India tadi ke Nepal. Jadi setelah perjalanan dari India bersama suami saya, yang which is suami aku ini kan memiliki jatuh cuti yang sangat sedikit sekali, kalau dewe kan ASN kan. Nah, jadi ya sudah dia balik ke rumah dan aku ke Nepal. Oke, Iya. tadi Indah balik lagi ke masalah yang jalan-jalan ke luar negeri Yes. tadi ya. Kan tadi kan juga jasa titip ya. Iya. Kan saya pernah juga lihat kok jalan bareng-bareng kawan. Nah, itu apa? Ada juga kayak kegiatan atau program khusus atau Tidak apa kata sih Kak, biasanya kalau misalnya uang deket sama aku sih, yo aku traktir. Oh, jadi ulang tahun jalannya ke sana Iya, gitu. makanya kan kali kakak tuh harus deket dengan aku, jangan musuh. Karena banyak Banyak loh manfaat aku nih. bukan banyak musuh ya. Tapi sibuk. Iya, bener. Buat ke kakak lupa. Hilang kakaknya. Oh, hilang kakak tolong ngurusin. Saya sudah dikoyak Kecamatan Gendra. mana pun gua. Iya, jadi kebetulan memang kemarin itu dibarengi dengan teman-teman saya kan. Kalau misalnya mereka tuh belum pernah keluar negeri, kepengen jalan bareng-bareng aku, ya sudah. Jadi aku ajak gitu. Dan aku juga memanfaatkan bagasi kosong mereka. Apa istilahnya tuh kalau ini nih? Simbiosis mutualisme, bukan? Kalau bukan Ferguson. traveler yang backpacker. Jadi istilahnya kita nyebutnya apa? Tidak juga sih Kak, kalau backpacker traveler itu kan rata-rata mereka yang memang apa sih namanya membawa backpacker nian kan. Sementara Oke. aku tuh Cak lebih ke konsepnya itu justru jalan sama aku tuh justru
lebih dari situ Kak, karena kan kita sewa mobil dewe, nah otomatis dengan biayanya ya mungkin jauh lebih mahal daripada backpacker, even tour gitu loh Kak. Justru berjalan dengan aku tuh nyaman, tapi pengalamannya tidak akan terlupakan. Siapa sih yang akan ngajak uang lain berangkat ke Eropa, bawa mobil dewe, kemana-mana, istilah kata Kak, kalau misalnya kita pengen berhenti di sini dengan cuma untuk numpang kencing bae, atau berhenti di tempat lainnya untuk berfoto banyak-banyak, atau mungkin kita tadi nak numpang ke tempat sesuatu untuk mencari jodoh, mencarikan teman saya jodoh kan. Jadi itu kan tergantung dengan keinginan kita. Nah, jadi justru kenikmatan traveling yang seperti ini yang tidak akan didapatkan di tour manapun. Oke, tapi tadi masalahnya kan sempat ada apa namanya pesawat itu dibatasi ya. Bahkan ada yang bagasi yang bayar. Kan sementara Indah kan mainnya di jasa titip tadi kan memanfaatkan bagasi. Itu gimana Indah? Pernah sempat jadi masalah, kendala nggak? Gini, sebenarnya kalau misalnya kita berangkat ke Eropa kan itu rata-rata bagasi itu bisa 30 kilo saja. Berbeda dengan Amerika, kalau Amerika itu kan 50 pounds atau sekitar 23 kilo. Dan kalau misalnya ke Amerika itu biasanya 23 dikali 2. Nah, harga tiket untuk over bagasi itu kadang-kadang kalau misalnya kita bayar satu tiket, satu koper tambahan dengan sesuai dengan jumlah maksimumnya, itu biayanya sama dengan harga tiket teman kita. Nah, sebab itulah untuk memanfaatkan hal tersebut, jadi istilah katanya simbiosis mutualisme, aku ngajak kau gratisan, kau pergi dengan aku, jangan lupa minta tolong masak, minta tolong angkat ke koper aku. Nah, itu baik Kak. Jadi istilah kata aku ngajak kau senang, kau lebih senang. Ayo aku baca itu Indah. Nah, itulah makanya harus berkawan dulu satu. Ini Indah bukannya curhat, Indah aku ini buat 2 kali paspor ya. Pertama kebetulan ditolak Kak. Bukan. Pertama ngerewangi wong tuaku umroh, kau buanaan ujungnya. Pertama tidak berangkat. Kalau besok Sabtu ada rezekinya ujungnya. Kedua ngerewangi wong rumah nak berangkat Singapura. Jadi lakinya kena tinggal kan. Jadi 2 kali bener apa paspor itu apa angus bae. Kata Guno kan. Canya kalau ketiga kali dengan aku juga. Oh, amin. Nah, Indah tadi kan pas SMA katanya kan banyak ekskul tadi. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apa segala macam lah ya. Bukan SMA sih ekskul. Aku belajar kalau SMA itu caknya memang agak suduk ya kita. Suduk apa? Dusun. Agak dusun ya. Jadi aku memang belum berkembang begitu mendalam. Nah, tadi kan kendala kita orang mau traveler ke luar negeri adalah bahasa. Indah apakah hanya mengandalkan bahasa Inggris? Apakah juga ada bisa bahasa tubuh, bahasa tubuh sama bahasa kalbu. Bahasa kalbu sih. Body language. Kadang-kadang wong cuma tinggal bukan bahasa monyet gitu. Bukan. Jadi memang sebenarnya begini, dulu kan aku memang sempat viral tentang masalah bahasa yang aku gunakan kan, kita berbahasa Palembang, ternyata orang sana ngerti. Jadi ini adalah ada edukasi yang aku berikan kepada netizen bahwa jangan kamu merasa tuh harus banyak duit dulu, harus pinter bahasa Inggris dulu untuk bisa pergi berangkat ke luar negeri. Karena pada dasarnya bahasa yang paling baik itu adalah bahasa komunikasi tubuh gitu kan. Misalnya kita nanya jam, kan cukup cak ini, Be. Iya, pala uak kau, 7:30. Nah, itu kan. Coba kita ulangin. Pala uak. Nah, itu aku paling Indah singgung yang masalah Indah ngatoi wong luar negeri itu ya. Kan itu sempat viral ya di media sosial, bahkan dinaikkan di beberapa berita online ya. Nah, itu sebenarnya itu awal mungkin itu lari-larinya ke konten sekarang ini ya. Itu sebenarnya yang ngerekamnya siapa sih? Atau memang Indah buat sengaja atau tidak sengaja? Oh iya, justru main-main atau gimana? Jadi Cak ini banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat umum itu tentang negara Eropa, di mana negara Eropa itu sebenarnya cukup berbahaya untuk kita kunjungi. Karena apa Kak? Karena memang keamanannya itu tingkat kriminalitasnya itu tinggi. Bahkan ada fakta mengatakan atau ada data itu di Google bisa kamu cari sendiri, sekian persen orang itu pasti pernah kecopetan, apalagi khususnya wong Asia. Karena kalau dewek kalau misalnya wong Asia datang ke Eropa kan dia pasti nak selfie, berfoto kan, sombong dulu nomor 1. Udah tahu wong kita datang tadi kredit kan. Nah, itu dia tadi. Nah, jadi memanfaatkan hal tersebut kadang-kadang orang Eropa itu yaitu dia tadi maling duit kita, ngambek duit kita, yang itu tadi kan. Iya. Dan termasuk juga beberapa orang Eropa itu hobi mengiukkan. Nah, itu. Nah, yang mengiukkan itu membudikan. Iya, membudikan atau mengiukkan. Nah, itu yang aku sangat tidak suka. Jadi kemarin kami belanja buah kalau nggak salah yang menurut aku tuh harganya cuma 2 euro kalau nggak salah, karena kan di situ buah-buah kayak buah peach, kemudian buah berry dan sebagainya itu kan murah di sana kan. Nah, pas aku beli itu perasaan aku, hitungan aku secara otak aku yang pinter ini kan. Jangan lupa harus sombong. Nah, iya Kak, iya. 2 euro kalau nggak salah itu dijadikannya 7,5 euro. Di situ aku marah. Nah, di situ tertera aja ada tulisan 2 euro. Tidak kata sih kan kita bisa nambah ke dewek Kak. Kan ini tadi kan hitungan di luar. Nah, di luar kepala kan langsung. Jadi ditambahin di mesin hitungnya. Iya, dia nambahin mesin hitung, dia cacat 7 euro. Padahal tadi aku ngerasa aku ngombe ini perasaan udah nyampe 2 euro. Kan ditambah juga dengan kan kondisi kita kan buntu. Nah, untuk mengeluarkan duit semua itu kan kita rasanya sakit. Agak berat cetan kan. Berarti yang apa singkat cerita aku motong ngomongan, berarti si Raffi Ahmad itu dibudika oleh ada yang dia beli sombong mahal, beli jutaan itu berarti. Mungkin dibudika karena dia kan banyak. Jadi tidak dibudika dia pula berasa sakit. Ada konten juga kan si Raffi Ahmad kan. Berarti itulah mirip-mirip Cak, itulah berarti. Tapi memang rata-rata sih wong Eropa Cak itu galau. Bahkan ke Amerika pun kalau misalnya mereka tuh melihat orang Asia, nah ini yang aku tidak suka, orang Indonesia atau orang Asia itu selalu dianggap
seseorang tuh yang mudah dikiukan gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi karena itulah ada kawan aku, karena mungkin kawan aku tadi sudah jengah sudah berapa kali kondisinya karena sebelumnya juga kami kecopetan. Iya. Ada banyak hal yang terjadi atau pengalaman yang terjadi di situ yang berkaitan dengan kriminalitas yang tinggi tadi. Dia ngerekam nih. Pas dia ngerekam dipostingnya lah di Instagram dia. Kemudian aku tadi nge-repost. Sudah dari aku nge-repost tadi mungkin lucu untuk beberapa netizen aku atau sebutan untuk netizen bagi aku, sama mereka di-repost. Akhirnya mungkin ini tadi menjadi daya tarik ya, yang oh ini unik, lucu, ngatoi. Padahal karena aku benar-benar nggak tahu ketika itu direkam. Oh, gitu. tapi itu sebenarnya ngatoi bae main. Aku marah. Oh, marah. Aku marah posisinya. Apa memang karena dibudikan itu? Iya, karena dibudikan itu. Marah kan kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris kan dia ngerti kan, kayak gitu gebuknya kan di Iya, sana kan iya, nggak iya. lucu kalau Tapi kan digebuk di situ. mimik muka Tahu kita kan, tahu marah kan. kan. Iya. Cuma dia anggapnya mungkin wong gilo, sudah Iya. saya pernah. Jadi ketika dia udah ngerti bahasa kita udah ngerti bahasa dia, anggap baca itu. Oke. Tapi jadi, setelah itu viral ada dampaknya buat Indah. Mungkin ada yang nelpon Indah. ada, nah itu kemana. dia tadi dampaknya itu tadi akhirnya kalau yang nelpon minta interview kemarin banyak, tapi kebetulan kan waktu tahun lalu kan jadwal aku benar-benar padat di ya. Indonesia ini paling cuma seminggu 2 minggu ya. Selebih ini luar angkasa kan? Iya, luar angkasa bener. Nah sudah jadi dari situ viral, ternyata banyak yang follow. Nah kemudian terjadilah yang corona ini dan akhirnya inilah yang saya jadi lakukan. gara-gara viral Bersama itulah Indah. Indah followernya semakin Meningkat, luar biasa meningkat. iya, Nah itu kan betul. sekarang kita bahasanya balik-balik ke konten ya. Yes. Mungkin itulah awal muala asal muasal Indah membuat konten yang lucu atau menarik gitu kan. Iya. Nah Indah pertama sekali dihubungi endorse itu tahun berapa, bulan berapa? Sebenarnya sudah sering Kak, jadi sebelum kondisi viral itu pun, karena aku sering keluar negeri, gue ngelak titip ya Mbak untuk difoto ke luar negeri, Oke, dititip di-endorse di ya? depan Eiffel atau dititip di depan Tahun berapa itu, Indah? Liberty. Tahun kemarin sih, Tahun masih kemarin. tahun 2008, 2009 itu sudah mulai 2018 2019. iya sorry 2018 2019 Paling itu mulai paling banyak sering dah apa itu? Nah? banyak fotoin apa? Kayak Rata-rata baju. produk kecantikan karena Kecantikan. dibawa ya berangkat. Karena memang Tempe Indah juga cantik pernah. gitu ya. Iya. Nah itu tolong disebutkan besar-besar. Produk-produk misalnya Cak tempe juga ada karena tempe bisa dibawa lamu atau produk-produk seperti produk kecantikan dan sebagainya mereka minta difotoin tuh.